balik lagi di garasi 12. Gue lagi prepare motor gue mau touring ke Bali Lombok sama istri. Di kemarin gue lagi nyiapin motor gue naik X-Max. Rencananya insya Allah hari ini tanggal 10 bulan 9 2025 nanti malam insya Allah jam 9-an gue mau berangkat dari Jakarta menuju Semarang dulu. Jadi kita nginep dulu di Semarang, baru kita lanjut ke Banyuwangi, baru Bali. Apa aja yang gue preparein, saksikan terus. Jadi kemarin gue ada masang juga si bilet. Lampu tembaknya gue pakai RPD tipe terbaru, gue lupa apa namanya. Gue pakai AS ya. AS-nya apa lupa gue. Tipenya apa? Gue berangkat jam 9 malam insya Allah. Ketemu tengah malam itu emang yang ditakutin pencahayaannya kurang ya. Takutnya ketemu lubang atau ketemu something lah yang bikin bahaya, bikin celaka. Jadi emang harus upgrade lampu sih. Thanks to Kedai Riders untuk lampunya. Kemarin lumayan dibantu sama Kedai Riders. Sama gue mau nyuci motor gue ini biar bersih. Kemarin juga gue udah poles-poles di bengkel di garasi, poles-poles supaya ngilangin kerak-kerak bekas ini aja, air lah, bekas air yang bekas cuci terus kering gitu loh. Ngilangin itu. Sama ya paling ganti-ganti oli, kemudian CVT di servis, ganti fan belt dan lain-lain lah. Saksikan terus ya. Sekarang jam 1:11, perkiraan tadi jalan jam 12, tapi ternyata ngaret. Jadi nyiapin motor dulu, pasang plat nomor, packing, masukin tas ke dalam bagasi, dimuat-muatin. Jadi gitu aja gue mau jalan sama bini gue, saksikan terus di perjalanan. Ya gue udah di Kalimalang, jam 1:58. Memang gue nggak mau buru-buru ya, karena gue berdua istri, jadi gue jalan santai aja sih guys. Jam 8:55 ini gue udah di Eretan Kulon. Eretan Kulon itu setelah Pamanukan sebelum Indramayu guys. Nah sebenarnya sebelumnya gue ada ngeres lagi ya, dan gue tadi tuh ada kendalanya apa, baut bracket rem belakang copot satu. Nah gue akalin deh, karena posisinya di situ juga masih sebelum subuh dan nggak ada bengkel juga. Ya udah gue kabel tisin aja. Lanjut Indramayu, Karang Ampel sampai Cirebon itu nggak ambil footage-nya karena posisinya kita tuh udah ngantuk banget guys. Kayaknya gue salah jalan jam segitu tuh, posisinya ngantuk banget. Sampailah kita di Cirebon buat makan siang. Setelah makan, kita lanjut lagi dan tibalah kita di kota Tegal guys. Ya alhamdulillah nggak ada kendala lain sih, selain baut rem yang copot sama ngantuk. Bener-bener deh, musuhnya tuh cuma ngantuk deh kalau kita. Buat kalian yang penasaran, berapa budgetnya touring dari Tangerang, Bali Lombok, Bali Tangerang lagi dengan durasi sekitar 2 minggu. Nanti gue spill di akhir. Tonton sampai akhir ya guys. Kita udah nginep di Semarang, datang kita makan, habis makan kita ke hotel, besoknya kita benerin baut yang rusak. Tadi itu kita mau langsung ke Banyuwangi ya, tapi karena kita jalannya nyantai, kapan kita mau berhenti kita berhenti, akhirnya kita jadi nginep lagi di Mojokerto guys, sampai malam-malam di Mojokerto. Tapi yang paling berkesan dari Mojokerto itu kita makan namanya Sego Sambal Merdeka. Nah di situ ada beberapa ikan lah, ada ikan cakalang, ada ikan apa sih, ikan pe gitu, ikan pari asap. Nggak expect seenak itu, tapi pas dicoba, waduh luar biasa enak banget.
kalau balik lagi ke Mojokerto, gue pasti makan lagi di Sego Sambal Merdeka. 14 September jam 5 pagi kita udah ada di daerah Baluran, Situbondo. Sunrise di Baluran itu wah bagus banget, Masya Allah itu guys. Kita masuk Baluran pagi-pagi tuh karena udah terang. Kalau malam dia gelap banget kan ya guys, nggak ada penerangan dia. Di Banyuwangi kita nginepnya di Hotel Luminor. Di belakang hotelnya sebenarnya sih pantai, cuma kayaknya nggak bisa dilewatin motor karena ada rumah-rumah warga. Terus kita nyari-nyari deh tuh, ada namanya Villa Solong. Kita mau masuk ke pantai di belakangnya Villa Solong, cuma ternyata itu nggak dibuka untuk umum. Akhirnya kita nyari-nyari deh nih jalan-jalan pintas buat ke pantai. Akhirnya alhamdulillah kita dapet nih. Pantainya sama kayak yang di Villa Solong juga. Waktu kita datang di Banyuwangi, kita kan langsung check-in hotel. Kita minta early check-in. Cuman nambahnya kalau nggak salah setengah harga kamarnya. Daripada kita nungguin di lobi, lebih baik kita main dulu aja deh ke pantai gitu. Nah, setelah masuk hotel ya udah kita istirahat. Malamnya baru kita explore. Malamnya kita makan nasi tempong bokwah. Katanya sih terkenal ya. Sama kita ngopi di Krakatau Coffee. Itu tempatnya lucu sih, Jepang-Jepangan gitu. Besoknya kita berangkat nih ke pelabuhan guys. Jadi kita nginepnya 1 malam doang di Banyuwangi. Harga tiket naik kapal dari Pelabuhan Ketapang sampai Gilimanuk itu 40.000 2 orang dengan 1 motor. Untuk yang bawa kendaraan jangan sampai lupa bawa surat-surat kendaraannya ya, karena dicek itu STNK. Sama SIM-nya juga jangan lupa. Waktu itu kita pakai aplikasi Verizi buat beli tiketnya. Tapi kalau kalian mau beli langsung secara offline, di dekat-dekat pelabuhan juga banyak toko-toko penjual tiket sih. Buat yang nanya spek motor gue apa aja, ini X-Max di bore up ke 300 cc tanpa stroke up, headnya standar tapi di porting, diganti cam, diganti throttle body 43 mm, ECU-nya standar, masih oke sih buat touring-touring jauh kayak gini. Menurut gua lumayan ngebantu. CVT juga pulinya di bubut 13,8 derajat kalau nggak salah. Rollernya pakai 13 gram rata buat touring jauh, boncengan berdua nih sama istri. Menurut gua udah cukup banget sih. Kalau menurut gue yang paling penting bukan seberapa kencang sih, yang paling penting itu seberapa awet dan seberapa nyaman. Ini juga termasuk irit sih guys. Ini gue dapet 33, sekian lah per liternya. Nah katanya sih kalau ganti ECU di mapping bisa jauh tenaganya. Ya kita lihat nanti aja deh. Setelah turun dari kapal, kita langsung menuju ke arah Kintamani guys. Karena tujuan pertama kita itu kita mau glamping di daerah Kintamani. Masuk ke Pulau Bali langsung terasa banget bedanya.
Beda vibes-nya mungkin dari bangunannya. Tapi yang terasa banget, Bali tuh rasanya rapi sih. Bali rasanya rapi, jalanannya pun mulus banget. Beda banget sama Pantura, mungkin karena Pantura isinya mungkin kan kebanyakan truk-truk besar, bis-bis besar ya. Kalau di Bali mungkin nggak sebanyak itu kali ya. Tapi enak banget, jalanan Bali tuh enak banget. Gue dengan istri touring kali ini nggak dipatok waktu. Tadinya bisa mungkin 10 hari, bisa juga 2 minggu, sesuai dengan kondisi aja. Kapan kita pengen lanjut nginep ya kita lanjut nginep. Kapan kita mau extend ya kita extend. Bahkan tadinya tuh sebenarnya plannya nggak mau ke Lombok guys. Kita tuh suka banget sih touring motoran. Kalau menurut gua, setiap hembusan angin yang gua rasain di jari gua, di nafas gua, di badan gua yang ketiup nih, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari masuk hutan keluar hutan, itu punya ceritanya sendiri. Kalau gue pribadi, gue lebih suka naik motor karena gue ibaratnya bisa menyentuh alam di sekitar kota-kota tersebut, udara di sekitar kota-kota tersebut. Tapi tergantung, balik lagi sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau misalkan ngajak orang tua, mungkin anak-anak kan nggak mungkin juga ya. Yang penting menurut gua, lu jangan patokannya pengen cepet-cepetan sampai aja. Lu nikmatin setiap kilometer yang lu laluin. Apapun itu, capek pasti lu nerima capek. Ada kendala, lu mungkin sesekali ada nerima kendala, tapi lu nikmatin, di situ seninya, bro. Gua nemu satu bengkel gede banget nih, guys. Namanya Edi Arta Motor. Gue memang mau ganti oli di Bali. Gue sebenarnya nyari Shell, cuma kayaknya Shell nggak ada dari Bali. Gue bingung. Setelah ngelewatin, udah keluar Jakarta, Bekasi kayaknya udah nggak ada. Gue nggak pernah nemu Shell lagi. Coba ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah deh. Gue pakai oli Motul yang 1040 GP Matic. Biasanya sih gue sebenarnya pakai Shell doang yang 1040. Cuma ya udah, kita cobain aja. Gua ke situ jam 19.59, dia masih buka. Gue mau ganti oli, terus gue mau isi angin ban. Kayaknya bannya agak kurang angin. Gak expect juga sih ada bengkel besar banget di daerah situ, bagus. Sampingnya ada tempat makannya, komplit deh. Saat ini medannya makin ekstrim guys. Kemudian sebenarnya kita ada cerita agak-agak spooky. Sebelum kita masuk ke jalanan menanjak ini, masih di daerah Buleleng juga, kita sebenarnya berhenti di tempat makan. Waktu gue lagi ngerokok di depan, gue agak notice nih orang kok berdua naik motor perhatiin kita terus gitu loh. Gue ngerinya begal. Gue malah sengaja gue liatin balik. Akhirnya dia berdua pergi tuh. Gue sama istri gue jalan lagi. Ketemulah jalan yang menanjak ini nih, ke arah Kintamani. Nah itu dari ujung ke ujung nanjak terus. Naik gunung nggak ada lampu sama sekali, kayaknya itu jarang banget rumah-rumah. Dan gue ngerasa kayaknya nggak ada orang keluar kayaknya deh pada saat itu. Udah jam 10 lewat, nggak ada orang keluar, jadi cuma kita doang yang lewat.
Waktu awal-awal sih masih oke ya. Nah pas di atas-atas, loh kok kabutnya makin tebal gitu. Ya udah, tapi bismillah aja. Jadi semalam tuh kita udah sampai di glamping kita. Cuma udah kemalaman guys. Gue udah capek banget untuk bikin video. Jadi ya udah, gue langsung istirahat. Nah ini view dari glamping kita. Tempatnya masya Allah bagus banget. View-nya itu danau dan Gunung Batur. Cuma naiknya agak lumayan sih dari jalanan depan sampai ke glampingnya. Kemarin kita itu air panasnya mati. Boleh lah ada sedikit improve tuh buat tempatnya. Kan kondisinya dingin banget ya. Di atas gunung kayak gitu dingin banget. Nah air panasnya nggak ada guys. Gigil kan. Hehehe. Itu aja sih. Selebihnya oke lah. Nah kita cuma sehari doang di Kintamani. Lanjut kita mau pindah. Mana datangnya udah kemalaman. Jadi sebenarnya istirahatnya agak kurang sih. Dari Kintamani kita lanjut ke arah Kute. Kita lewatin Black Lava. Gue juga kurang tahu itu gimana sejarahnya. Cuma waktu kita lewatin itu kayak ada bekas rumah-rumah zaman dulu ketimbun gitu sih. Kalau lu ada yang ngerti, boleh kasih tahu di kolom komentar deh sejarahnya kayak gimana sih itu. Dari Black Lava ini kita ke atas lagi. Atas lagi tuh ada Indomaret Point yang view-nya bagus banget guys. Kalau kalian ke sana kayaknya wajib mampir Indomaret itu. View-nya Gunung Batur. Black Lava-nya pun kelihatan. Jadi pandangannya luas di sana. Katanya sih itu Indomaret dengan view terindah di Indonesia. Nah, habis dari sana ngopi-ngopi, gue lanjut ke arah Kute, ngelewatin Ubud. Tapi kayaknya di Ubud tuh udah banyak banget turis sih. Di Ubud tuh macet sih guys. Turisnya banyak, padahal itu weekday. Itu hari Selasa. Selanjutnya kita lewatin Badung nih yang banyak sawah-sawah. Jadi kita sampai di Kute itu udah malam guys. Kita nginep di Sunset Road di Five Hotel. Sebelum ke hotel kita sempat makan dulu, tapi kita nggak dokumentasikan gitu. Ini kan sebenarnya videonya di take kita jalannya tuh September 2025. Nah ini baru di-upload di 2026. Telat banget sih, tapi ya udahlah. Karena kemarin gue ada banyak kegiatan lain, akhirnya baru kepegang gue edit. Kangen sih pengen balik lagi ke Bali, pengen stay lebih lama lagi. Kalau gue tipenya yang memang nggak suka kalau touring tuh sama rombongan kayak gitu, rame-rame kayak gitu gue kurang suka. Karena pengalaman gue dulu misalkan touring ramean itu ya karakter orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang suka ngebut, akhirnya kita keikut ngebut juga, kalau enggak kan ketinggalan. Atau ada juga yang sukanya sedikit-sedikit berhenti. Nah itu kan beda-beda ya karakternya. Kalau gue memang nggak suka yang ngebut-ngebut kayak gitu. Gue lebih ke jalan nyantai, menikmati pemandangan sekitar. Nyampainya lebih agak lama ya nggak apa-apa, karena setiap kilometernya gue sangat menikmati sih. Menurut kalian perlu nggak gue bikin lagi nih konten-konten touring
Terus boleh juga kalau kalian punya info tempat-tempat yang bagus, sharing di kolom komentar. Kemudian sampai Bali ini alhamdulillah motor gue sama sekali sih nggak ada kendala di mesin ya. Cuma kemarin kendalanya di baut bracket rem belakang aja. Tapi setelah gue ganti bautnya, itu sih alhamdulillah udah aman. Nah kemarin memang salahnya itu kayaknya dulu nggak gue Loctite atau nggak gue lem. Nah kemarin ya udah deh pengalaman, akhirnya gue beli lem ini aja, lem Korea gitu, lem besi, lem Alteco ya. Hari berikutnya kita mau ke arah Pantai Pandawa. Ke arah Pantai Pandawa ini kita lewatin tol guys. Nah itu view-nya bagus banget juga, tapi anginnya lumayan kenceng. Tuh, jadi sekarang semua baut-baut di pengereman gua itu semua gua kasih Loctite sih. Tapi jangan terlalu banyak juga, karena nanti bongkarnya susah lagi. Kalau darurat bolehlah itu jadi opsi tuh, beli lem Korea murah meriah, lumayan aman juga. Tapi pastiin di drat-drat bautnya sama di dalam-dalam lobangnya nggak ada debu-debu atau kotoran guys, karena kalau ada debu-debu atau kotoran dia bakal kering duluan. Lemnya tuh ketemu sama pasir atau sama kotoran, dia langsung panas tuh, langsung bereaksi dia, lemnya langsung kaku. Tapi kalau clean, dia mengeringnya agak lebih lama. Jadi nggak kenceng duluan sebelum kalian kencengin bautnya. Sebelum kita nyampe di Pantai Pandawa, kita makan nasi Bu Oki dulu di Nusa Dua. Tapi lagi-lagi tidak didokumentasikan. Jadi dia nasi campur ayam gitu guys. Ada sate lilitnya, ada ayam kayak ayam suwir, ayam betutu, ada sambal mata, ada teri kacangnya juga, sama ada sayurannya juga. Harganya tuh kisaran 35 ribuan deh seingat gue. Itu belum sama minum ya. Kemarin gue makan berdua sama minum kurang lebih habis 80 ribu. Itu kalian harus coba juga tuh kalau ke Bali guys. Jadi nasi Bu Oki itu ada beberapa cabang guys. Ada di Bypass, ada di Jimbaran, sama ada di Nusa Dua. Jadi karena kita pengen ke Pantai Pandawa, kita nyari yang searah tuh sama Pantai Pandawa. Jadi habis keluar tol, kita mampir makan dulu di Bu Oki. Habis itu kita ke Pantai Pandawa. Kalau ke Bali kalian touring, biasanya ya ke situ orang-orang. Kan gue memang nggak mau bawa barang terlalu banyak ya guys, karena biasanya kalau orang touring itu kan pakai box. Strateginya gue bawa cuma sekitar 5 pasang baju. Istri gue juga begitu. Jadi baju ke-1, baju kedua dipakai, 3 style bajunya kita laundry yang express. Nah biasanya di kota-kota yang memang kota untuk wisata itu banyak laundry yang express, yang cuma beberapa jam jadi. Daripada gue bawa baju yang terlalu banyak, lebih baik gue bayar lebih ke laundry. Kemudian untuk oleh-oleh gue langsung paketin. Jadi kayak misalkan gue beli oleh-oleh di Bali, habis itu langsung kita paketin pakai ekspedisi. Kita sampai di Pantai Pandawa itu jam 4 sore. Tapi kayaknya kita udah ke sorean deh nyampe situ. Mungkin biar bisa lebih lama, kalau kalian ke Pandawa mungkin bisa dari jam 3 sore. Jadi kalian bisa nikmatin pantainya lebih lama sih. Sambil kalian main di pantai, di sana juga banyak tempat-tempat makan. Nanti tungguin sekitar jam 6-an kalian bisa nikmatin sunset. Tapi sebenarnya kalau kalian memang pengen nikmatin sunsetnya,
cocoknya kalian ke Pantai Seminyak guys. Nah di sana lebih kelihatan jelas deh. Kalau di Pandawa ini kalian tuh agak nengok ke kanan di ujung gitu loh guys. Kalau sunrise biasanya orang-orang ke Pantai Sanur guys. Kemudian salah satu tips gue juga kalau kalian mau touring jauh berduaan sama pasangan kalian, saran gue lu pakai intercom, apapun intercomnya lah mereknya. Karena kalau udah perjalanan jauh kayak gitu kan pakai helm dan ada suara angin, suara kendaraan, agak susah tuh ngobrolnya guys. Kemudian juga kalian kan harus nengok-nengok. Selain susah ngobrolnya, bahaya juga kan ya. Enaknya sih pakai intercom. Jadi kalian bisa tetap fokus, tapi bisa tetap komunikasi juga sama partner kalian. Kemudian pakai jaket juga yang memang ada protektor, sama dia bisa nahan angin guys. Karena kalau perjalanan jauh, beda sama kalau misalkan kita cuma jalan-jalan di kota kita tinggal gitu. Saya suka sekali pemandangan di Bali. Hehehe. Setelah beberapa hari di Bali, kita memutuskan buat nyebrang ke Lombok guys, melalui pelabuhan Padang Bay. Kita naik kapal nyebrang dari Bali ke Lombok. Harga tiketnya sekitar 180.000, 2 orang dengan 1 motor. Kita mau ke arah sirkuit Mandalika guys. Nah di sana juga pantainya bagus-bagus banget. Nggak nunggu lama, setelah sampai pelabuhan kita masuk ke kapal guys. Tapi kali ini kapalnya agak kecil. Kemudian penumpangnya juga lumayan banyak guys. Jadi kita duduknya di rooftop. Kondisinya juga lagi siang bolong, lumayan panas guys. Karena di bagian tempat duduk bawah itu orang-orang lumayan bejubel sih guys. Makanya kita ya udah deh, kita duduk aja di atas walaupun panas. Ditambah lagi kakak-kakak bule ini juga duduknya di paling atas guys. Jadi aku happy rasanya. Hehehe, bercanda deng. Enggak, serius dikit sih. Enggak, ya gitu. Oke. Penyeberangan dari pelabuhan Padang Bay ke pelabuhan Lembar itu memakan waktu sekitar 4,5 jam guys. Karena lumayan lama di kapal, gue sempat tidur lumayan, ada sekitar sejam gue tidur. Dengan kondisi panas ya udahlah, gue tutup sama jaket. Ternyata gue sampai Lombok juga udah ke sorean, udah jam 5:30 sore lah. Berangkatnya memang kapalnya kecil seperti ini guys, tapi ketika gue balik lagi dari Lombok ke arah Bali, itu posisinya malam-malam dan gue dapet kapal yang gede. Kapalnya bagus sih guys, bagus banget sih. Itu tempat duduknya enak, pakai tempat duduk yang busa gitu. Nah itu nyaman sih, gue tidur nyenyak sih. Masuk ke Lombok itu vibes-nya udah beda sih gue rasain. Dari bangunan-bangunan, tapi jalanan Lombok bagus juga guys, kayak jalanan Bali. Dan posisinya besoknya itu ada event race apa gitu, gue lupa. Kalau nggak salah masuknya free deh. Kita ngejar waktu, pengen
ngeliat pantai yang ada di sebelah sirkuit Mandalika guys. Itu kan bagus ya. Sama pengen foto di sirkuit Mandalikanya. Jalanan Lombok seenak ini sih guys. Kita bisa agak lebih ngebut sedikit. Dan kalau gue jalan sendiri sih mungkin gue agak lebih ngebut lagi sih. Karena enak banget jalanannya. Habis dari situ kita makan sate khas Lombok, namanya sate rembige. Rembige gimana tuh cara ngomongnya guys? Rembige itu enak sih. Itu agak-agak mirip sate Marangi. Dia kayaknya dari daging sapi ya. Perjalanan kami dari Bali, kemudian naik kapal, Banyuwangi, dan seterusnya tidak kami dokumentasikan. Baru kami dokumentasikan ketika sampai di Madiun. Gue ngerasa di Jawa Timur ini ketika siang panasnya lumayan menusuk ya guys. Perginya kami lewat Pantura. Pulangnya supaya bervariatif, kita memutuskan untuk lewat Selatan. Kami sengaja memang mau nginep di Jogja beberapa hari. Setelah itu kami mau mampir ke Bandung juga beberapa hari. Mampir di Jogja beberapa hari, sekalian mengunjungi saudara kami yang ada di Jogja. Nggak lupa kami juga beli oleh-oleh buat di rumah. Sama seperti yang di Bali, oleh-oleh kami langsung paketin, kami kirim ke rumah. Karena bawaan kami juga udah banyak, udah nggak mungkin lagi ditaruh di motor. Kemudian dari Jogja, kita lanjut ke arah Bandung, melalui selatan. Di perjalanan pulang ini, rasanya tuh berat banget sih. Buat arah pulang tuh, hati tuh rasanya menolak. Rasanya pengen lebih lama lagi di kota-kota orang. Karena seru banget sih ngelihat culture-nya yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Kesamaannya satu sih, dari ujung ke ujung tetap orang Indonesia tuh memang ramah-ramah sih. Oh ya, enaknya lewat selatan dibandingkan lewat utara itu adalah jalanannya nggak terlalu bumpy, cuma dia tuh rasanya lebih jauh daripada utara dan jalanannya berkelok-kelok. Kemudian kalau lewat utara, kita sepanjang jalan banyak menemukan minimarket, pom bensin. Kalau lewat selatan, kita lebih banyak disajikan alam-alam sih. Minimarket, pom bensin nggak sebanyak yang di utara. Kemudian kalau kalian mau touring, saran gue sih sama temen. Kecuali memang kalian ngerti ya dengan permesinan, dengan permotoran, ya oke lah. Dan kalian bawa tools. Kalau kalian nggak ngerti, kalian nekat jalan sendiri atau sama pasangan kalian, yang ngeri juga sih guys. Apalagi kalau kalian ketemu malam-malam dan melewati hutan. Ketika ada trouble, wah, takutnya jadi PR buat kalian. Jalan di malam hari itu punya tantangan yang lebih sih guys. Kalian nggak bisa
jalan sekenceng kayak siang hari. Saran gue sih kalau kalian mau touring, apalagi touring jauh, upgrade lampu sih. Mungkin kalian bisa kasih lampu tembak, atau kalian mau upgrade reflektor lampu kalian. Yang penting penerangan itu harus sih. Kami sampai di Bandung itu subuh-subuh. Kami cari hotel yang bisa early check-in agak repot juga ya, karena udah capek, udah ngantuk banget. Akhirnya kita cari di Instagram guest house kayak gitu yang bisa masuk lebih awal, tapi tetap bayar lebih. Bayar lebihnya cuma 50.000 sih. Guest house-nya bagus, bersih, namanya 9 House. Kita di Bandung cuma sehari doang sih guys sayangnya. Kita nyampe habis subuh, kita tidur di guest house, kemudian ya paling kita jalan-jalan kulineran sedikit. Besok siangnya tuh kita udah check out, udah arah pulang. Nah, tadi kan gue menjanjikan buat ngasih rincian biaya. Berikut rinciannya ya guys. Totalnya 8.555.000. Tapi itu di luar dari oleh-oleh, dari jajan-jajan, biaya-biaya tak terduga lainnya. Ini hanya biaya-biaya pokok yang kemarin gue keluarkan. Nah, dari biaya ini setiap orang bisa berbeda-beda guys. Kalau kalian suka dengan video ini dan mau gua bikin video touring lainnya, coba kalian komen di bawah. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you udah nonton dari awal sampai habis. See you di video berikutnya ya guys. Bye-bye.